Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sehat, salam semangat. Pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan tema kemampuanku terbatas. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini, mari kita awali dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami senantiasa bersyukur kepadamu karena Engkau telah menganugerahi kami masing-masing dengan berbagai kemampuan khusus. Bimbinglah agar kami setia mengembangkannya, dan sadarkanlah kami pula akan keterbatasan yang kami miliki, sehingga kami dapat saling belajar dan saling membantu, serta bersedia bekerja sama demi perkembangan kami, demi pelayanan kepada sesama, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu memahami dan dapat menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki keterbatasan dan menyikapi keterbatasan dengan penuh syukur, serta berupaya mengembangkan diri dan bekerja sama dengan orang lain secara bertanggung jawab. Anak-anak yang terkasih, coba sekarang kalian amati gambar-gambar yang ada di layar ini. Gambar-gambar ini mau menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki keterbatasan. Nah, apa saja keterbatasan yang dimiliki oleh manusia? Nah, anak-anak, apa saja macam-macam keterbatasan manusia? Ada 4 macam keterbatasan manusia. Yang pertama keterbatasan fisik, yang kedua keterbatasan psikologi, dan yang ketiga keterbatasan intelektual, lalu yang keempat keterbatasan sistem budaya. Keterbatasan fisik contohnya buta, bisu, tuli, lumpuh, dan sebagainya. Keterbatasan psikologis contohnya pemalu, bersikap tertutup, egois, penakut, takut ketinggian, fobia, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, keterbatasan intelektual. Contohnya berpikir lambat, susah menghafal, lambat dalam berhitung, dan sebagainya. Dan yang terakhir, keterbatasan sistem budaya. Contohnya larangan untuk merantau. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sulit diubah. Nah, anak-anak, ada 2 sikap dalam menghadapi keterbatasan. Yang pertama bersikap negatif, yang kedua bersikap positif. Bersikap negatif akan memunculkan pribadi yang munafik dan minder dalam menghadapi keterbatasan yang dimiliki. Munafik artinya melakukan segala upaya untuk menutupi kekurangan dengan menghalalkan segala cara. Sikap berpura-pura baik, menjilat atasan dan menekan bawahan. Sementara minder artinya merasa hidupnya sebagai beban. Kurang beruntung, merasa hidupnya kurang beruntung, sulit bergaul dan menyesuaikan diri dengan orang lain. Bahkan sikap minder ini pada akhirnya akan sampai pada tahap menganggap Tuhan itu tidak adil. Nah, ketika kita bersikap minder dan munafik, kita akan mengalami kesulitan dalam pergaulan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita menjadi kurang disukai oleh teman-teman, dan kita kurang dilibatkan dalam aktivitas kelompok. Selain menanggapi keterbatasan secara negatif, ada pula yang menanggapi keterbatasan secara positif. Maka akan menerima diri apa adanya. Keterbatasan bukan menjadi penghalang untuk tidak berkembang.
Baik, anak-anak yang terkasih, kita akan belajar dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41 yang berjudul Air Ribut Diredakan. Pada perikop ini nampak bahwa setiap murid juga mempunyai keterbatasan. Namun ada sikap baik dari para murid Yesus ketika menghadapi keterbatasan, yaitu datang dan meminta bantuan kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang terkasih, sikap yang sebaiknya kita kembangkan dalam menghadapi keterbatasan, sama seperti para murid Yesus, kita harus mampu menerima keterbatasan dalam diri kita. Keterbatasan bukan menjadi alasan untuk tidak mengembangkan diri. Berusaha menjalin relasi dengan semua orang yang lebih mampu dan mohon bantuan kepada Tuhan. Nah, anak-anak, sampai pada akhir pembelajaran kita hari ini, kesimpulannya adalah yang pertama, kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu merupakan anugerah dari Tuhan yang harus dimanfaatkan secara bijak dan bertanggung jawab. Yang kedua, setiap individu memiliki keterbatasan dalam mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Namun, keterbatasan tersebut tidak boleh menjadi penghalang untuk terus berkembang. Dalam mengembangkan kemampuan, individu harus memiliki sikap rendah hati, sabar, dan tekun. Yang ketiga, individu harus mampu menghargai keberagaman kemampuan pada diri sendiri dan juga orang lain. Kesimpulan yang berikutnya, yang keempat, individu harus mampu mengembangkan kemampuan sosial dan emosional, seperti kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan mengendalikan emosi. Yang kelima, individu harus mampu mengembangkan kemampuan kognitif seperti kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan analitis. Yang keenam, individu harus mampu mengembangkan kemampuan motorik seperti kemampuan bergerak dan mengontrol gerakan tubuh. Yang ketujuh, individu harus mampu mengembangkan kemampuan adaptasi seperti kemampuan beradaptasi dengan lingkungan dan situasi yang ada di sekitarnya. Nah, anak-anak, sampailah kita pada akhir pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala kemampuan yang telah Engkau berikan kepada kami. Meskipun kami memiliki keterbatasan, kami percaya bahwa Engkau selalu memberikan yang terbaik untuk kami. Kami memohon agar Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan kesabaran kepada kami dalam mengembangkan kemampuan yang kami miliki. Berikanlah kami pemahaman yang tajam dan ingatan yang kuat, agar kami dapat memberikan kemudahan dan keikhlasan dalam menghadapi setiap tantangan yang kami hadapi. Semoga kami dapat menjadi citra-Mu yang baik melalui kemampuan yang kami miliki. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, kita telah menyelesaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi, terima kasih, salam sehat, salam semangat.